Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Calhanoglu dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A bulan Oktober oleh AIC. Performa gemilang Hakan Calhanoglu bersama Inter Milan kembali menuai apresiasi besar. Gelandang asal Turki itu resmi terpilih sebagai pemain terbaik Serie A bulan Oktober tahun 2025 versi Asosiasi Pesepak Bola Italia, penghargaan yang diberikan bekerja sama dengan media sepak bola Italia, L'Ultimo Uomo. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas konsistensi dan pengaruh besar Calhanoglu di lini tengah Inter Milan dalam beberapa pekan terakhir, baik melalui kontribusinya dalam mencetak gol maupun kemampuannya mengendalikan tempo permainan. Di bawah asuhan Christian Cifu, Hakan Calhanoglu tampil sebagai sosok sentral dalam sistem permainan Inter. Ia bukan hanya menjadi penghubung antar lini, tetapi juga motor penggerak yang mengatur tempo, distribusi bola, hingga memecah kebuntuan lewat tembakan jarak jauh atau penalti akuratnya. Musim panas lalu sempat diwarnai isu panas ketika beredar kabar perselisihan dengan Lautaro Martinez, yang memunculkan spekulasi bahwa Calhanoglu akan hijrah ke Galatasaray. Fratesi gagal tampil maksimal di bawah Cifu, Inter tak tutup pintu jika tawaran datang. Masa depan David Fratesi di Inter Milan musim ini kembali menjadi bahan pembicaraan. Dari isu perpanjangan kontrak hingga performa yang belum sepenuhnya meyakinkan, gelandang asal Italia itu kini berada di fase penting dalam karirnya bersama Nerazzurri. Meskipun Christian Cifu terus memberinya peluang, Fratesi belum mampu menunjukkan pengaruh yang signifikan. Fratesi telah diberi kesempatan tampil dalam 7 laga terakhir Serie A musim ini, meski hanya sekali sebagai starter. Di Liga Champions, Cifu memberinya kepercayaan tampil sejak awal melawan Union SG dan Kairat, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Fratesi tampak kesulitan mengekspresikan potensinya. Belum lama ini, saat melawan tim asal Kazakhstan, ia tampak tidak terlibat dalam permainan dan menyia-nyiakan beberapa peluang dengan buruk. Terlebih lagi, Cifu menariknya keluar setelah sedikit lebih dari 1 jam bermain, tulis media Italia tersebut. Padahal, pergantian pelatih dari Simone Inzaghi ke Cifu sempat dianggap peluang baru bagi Fratesi. Inter Milan catat rekor keuangan, Betson, Nike, dan U-Power jadi pilar pendapatan. Musim lalu menjadi periode bersejarah bagi Inter Milan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern klub, Nerazzurri menutup laporan keuangan dengan laba bersih sebesar 35 juta euro, hasil dari strategi bisnis yang kuat, performa gemilang di lapangan, dan kesepakatan sponsor bernilai tinggi. Menurut laporan Calcio e Finanza, total pendapatan Inter Milan mencapai 567 juta euro pada musim lalu, menjadikannya salah satu klub dengan kinerja finansial terbaik di Eropa. Tidak hanya sukses di kompetisi domestik dan Eropa, tetapi juga di sektor komersial, yang kini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi klub. Intermedia and Communication, unit yang mengelola hak media dan sponsor klub, mencatat kenaikan signifikan pada pendapatan komersial hingga 132 juta euro. Dari jumlah tersebut, 88 juta euro berasal dari kontrak sponsor, sementara sisanya 44 juta euro lebih dihasilkan dari lisensi, merchandise, dan royalti global. Keberhasilan ini menegaskan daya tarik merek Inter Milan di kancah internasional, hasil dari konsistensi performa, citra global, dan strategi marketing yang agresif. Inter Milan kirim scout untuk pantau Thiago Gabriel. Inter Milan terus aktif dalam pencarian bakat muda berbakat. Kali ini, fokus mereka tertuju pada Thiago Gabriel, bek tengah berusia 20 tahun milik Lecce, yang kini mencuri perhatian banyak klub besar Eropa, termasuk AC Milan dan beberapa tim top lainnya. Menurut laporan dari FVC Internews, Inter Milan telah memantau perkembangan Thiago Gabriel selama beberapa minggu terakhir dan berencana mengirim pemandu bakat langsung ke Stadio Via del Mare, untuk menyaksikan aksinya secara langsung.
Langkah ini menegaskan keseriusan Nerazzurri dalam membidik bek muda potensial untuk masa depan klub. Direktur olahraga Lecce, Pantaleo Corvino, tak menampik bahwa Thiago Gabriel kini tengah jadi incaran banyak tim papan atas. Dalam wawancaranya dengan Sport Italia, Corvino menjelaskan, Thiago Gabriel sudah dilacak oleh beberapa klub. Dia pemain dengan potensi besar yang bisa segera membuat lompatan karir ke level lebih tinggi. Pernyataan itu memperkuat kabar bahwa baik Inter Milan maupun AC Milan tengah memantau situasi bek muda ini dengan sangat dekat. Inter siap datangkan Frenrup pada Januari, namun harus lepas Fratesi terlebih dahulu. Menjelang bursa transfer musim dingin 2026, Inter Milan mulai memetakan langkah strategis mereka dengan prinsip yang ketat, tidak ada pembelian tanpa penjualan terlebih dahulu. Kebijakan ini menegaskan bahwa Nerazzurri ingin tetap menjaga keseimbangan finansial, terutama setelah investasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Namun di balik rencana penuh kehati-hatian itu, muncul satu nama yang disebut-sebut menggoda Direktur Olahraga Piero Ausilio, yakni Morten Frenrup, gelandang serbabisa milik Genoa. Frenrup, 24 tahun, dikenal sebagai salah satu pemain paling fleksibel di Serie A di bawah pelatih-pelatih berbeda. Ia selalu jadi pemain andalan. Sosok asal Denmark ini bukan sekadar gelandang tengah, tapi bisa juga berperan sebagai bek kanan, bek kiri, maupun sayap bertahan. Gaya bermainnya penuh energi, disiplin, dan agresif, kualitas yang membuatnya cocok dengan filosofi Christian Cifu. Zaniolo puji Pio Esposito, dia calon bintang besar, tapi harus tetap rendah hati. Nicolo Zaniolo, penyerang Udinese sekaligus salah satu talenta terbaik Italia, menjadi bintang tamu dalam episode terbaru Story di Serie A, sebuah format kolaborasi antara Lega Serie A dan DAZN yang mengupas kisah perjalanan para pemain di kasta tertinggi sepak bola Italia. Episode bertajuk Rivincita, yang tayang mulai Sabtu, tanggal 8 November menghadirkan Zaniolo yang berbagi refleksi mendalam tentang karirnya, tantangan sebagai pemain muda, dan pesan penting untuk generasi penerus, termasuk striker muda Inter Milan, Francesco Pio Esposito. Zaniolo, yang menimba ilmu di Akademi Inter Milan sebelum menembus pentas profesional, memahami betul tekanan yang dihadapi oleh pemain muda berbakat seperti Pio Esposito. Dalam wawancara tersebut, pemain berusia 26 tahun itu menyoroti betapa sulitnya menjaga keseimbangan antara ambisi, ekspektasi, dan realita dunia sepak bola profesional. Ketika kamu masih muda dan mulai tampil bagus, kamu tiba-tiba dilempar ke dunia orang dewasa. Setelah mencetak beberapa gol penting, kamu bisa merasa lebih hebat dari yang sebenarnya, ujar Zaniolo, seperti dilansir FC Inter 1908. Inter pantau Konsa dan Ake, untuk perkuat lini belakang. Inter dilaporkan tengah memantau beberapa nama besar di bursa transfer sebagai bagian dari rencana memperkuat sektor pertahanan, pada musim depan. Menurut L'interista, Nerazzurri menunjukkan ketertarikan serius terhadap bek Aston Villa, Ezri Konsa. Inter menilai harga sang pemain bisa berkisar 35 juta euro, mengingat ia didatangkan dari Brentford pada 2019 dengan biaya hanya 13 juta euro. Konsa, yang memiliki kontrak hingga 2028, tampil konsisten di Liga Inggris dan dianggap cocok dengan profil bek yang dicari Inter, kuat secara fisik, cepat, dan mampu membangun serangan dari belakang. Selain Konsa, Inter juga menaruh minat pada Marc Guehi dari Crystal Palace. Namun, laporan menyebut bahwa bek tim nasional Inggris tersebut lebih berpeluang bergabung dengan Liverpool, yang telah menjadikannya target utama untuk memperkuat pertahanan mereka. Sementara itu, Caut Offside mengabarkan bahwa perebutan tanda tangan Nathan Ake semakin sengit. Inter harus bersaing dengan Juventus dan Crystal Palace, untuk mendapatkan bek asal Belanda milik Manchester City tersebut. Liverpool siapkan tawaran 100 juta euro untuk Boyong Bastoni dari Inter Milan, langkah besar gantikan Konate. Liverpool tampaknya sedang menyiapkan langkah besar,
di bursa transfer musim panas mendatang. Klub raksasa Liga Inggris itu dilaporkan siap menggelontorkan dana mencapai 100 juta euro untuk memboyong bek andalan Inter Milan dan tim nasional Italia, Alessandro Bastoni, sebagai suksesor Ibrahima Konate yang hampir pasti hengkang dari Anfield. Menurut laporan Chaut Offside, Liverpool menaruh minat serius pada Bastoni sebagai bagian dari rencana rebuild pertahanan mereka, di bawah manajer Arne Slot. Sang pelatih ingin menghadirkan sosok yang tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga mampu memulai serangan dari lini belakang, kualitas yang identik dengan gaya bermain Bastoni di Inter Milan. Nilai pasar Bastoni saat ini berada di kisaran 80 juta euro menurut data transfer market, namun, laporan tersebut mengklaim bahwa Liverpool siap melampaui angka itu, bahkan mencapai 100 juta euro, demi meyakinkan pihak Nerazzurri melepas sang bek kiri kaki kidal tersebut. Langkah ini menunjukkan ambisi besar klub Merseyside dalam memperkuat sektor defensif mereka, terutama setelah musim yang penuh inkonsistensi di lini belakang. Thomas Palacios berpotensi tinggalkan Inter Milan pada Januari tahun 2026, klub Brasil dan Meksiko mulai bergerak. Inter Milan berpotensi melepas salah satu talenta mudanya, di bursa transfer musim dingin mendatang. Thomas Palacios, bek muda asal Argentina, dikabarkan akan dipinjamkan pada Januari tahun 2026 demi mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak, setelah minim menit di bawah asuhan Christian Chivu. Menurut laporan media Argentina Pura Pasión, via FC Inter 1908, Palacios, yang kini berusia 22 tahun masuk dalam daftar pemain yang bisa meninggalkan Inter Milan, sementara waktu. Tujuannya jelas, mendapatkan pengalaman dan kontinuitas bermain di level kompetitif yang lebih tinggi. Jurnalis Argentina, Uriel Iuk melaporkan bahwa sudah ada pendekatan awal dari beberapa klub asal Brasil dan Meksiko, yang tertarik merekrut Palacios pada Januari nanti. Nama-nama klub belum disebutkan secara pasti, namun minat tersebut menunjukkan reputasi pemain muda ini mulai menanjak di pasar Amerika Latin. Klub-klub dari Liga MX dan Serie A Brasil dikenal aktif memantau pemain muda asal Argentina yang kesulitan mendapatkan menit bermain di Eropa, menjadikan Palacios sebagai target ideal untuk memperkuat pertahanan mereka paruh kedua musim. Masalah utama Inter, melempem di laga big match dan drama menit akhir. Dalam dua laga terakhir melawan Hellas Verona di Serie A dan Kairat di Liga Champions, Inter Milan menunjukkan pola yang terasa familiar seperti musim-musim sebelumnya, yakni keunggulan yang nyaris lepas, konsentrasi yang menurun di menit akhir, dan rasa percaya diri yang berubah menjadi merasa lebih superior dari tim lain. Semua ini mengingatkan pada kekurangan yang telah berulang kali merugikan Nerazzurri dalam beberapa musim terakhir. Menurut La Gazzetta dello Sport, pola ini bukan hal baru bagi Inter. Dari gol-gol telat, hingga sikap terlalu percaya diri saat unggul, semua sudah terjadi sebelumnya. Dua Scudetto sempat lepas karena detail-detail kecil seperti ini dalam dua kemenangan terakhir lawan Verona dan Kairat. Inter seolah menang, beruntung. Chivu sendiri dikabarkan marah besar usai laga Liga Champions melawan wakil Kazakhstan tersebut, bukan karena hasil, tapi karena sikap tim yang terlalu santai dan kehilangan intensitas setelah unggul. Marotta, keuangan akan positif jika Inter menang di lapangan, 100 juta euro dari Oktri untuk infrastruktur. Presiden Inter Milan, BP Marotta, kembali menegaskan filosofinya dalam memimpin klub, keseimbangan finansial tidak akan berarti tanpa keberhasilan di lapangan. Dalam pidatonya di Football Business Forum, sang presiden juga membahas peran penting inovasi, perubahan struktur kepemilikan klub, serta dukungan besar dari Oktri Capital Management, pemilik Inter Milan. Marotta, yang telah berkarir hampir 5 dekade di dunia sepak bola profesional, merenungkan bagaimana dunia manajemen klub telah berubah drastis. Dulu, pengusaha masuk ke sepak bola untuk meraih hasil di lapangan, lalu di akhir musim tinggal menutupi kerugian. Sekarang justru sebaliknya, kita harus memastikan keseimbangan dan keberlanjutan keuangan sebelum mengejar hasil, jelasnya.